Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu meniriset tentang peramalan indeks harga konsumen atau IHK kelompok makanan di Indonesia menggunakan metode ARIMA. Adapun anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Adi Gunawan Harahap, Chelsea Beatrice Padang, Tiur Mede Century, dan Linda Natasha Syahan. Analisis runtun waktu atau time series analysis adalah metode statistik untuk menganalisis data yang dikumpulkan secara berurutan dalam interval waktu tertentu. Adapun tujuan dari penelitian kami adalah untuk mengaplikasikan metode ARIMA dalam menganalisis dan meramalkan data indeks harga konsumen atau IHK kelompok makanan di Indonesia. IHK merupakan indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga dalam satu periode. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS, khususnya data IHK kelompok makanan dari tahun 2020 hingga 2023. Periode ini dipilih karena mencakup dinamika yang cukup fluktuatif, dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi seperti pandemi COVID-19, perubahan kebijakan pemerintah, dan fluktuasi harga komoditas global. Dengan menggunakan metode ARIMA, kami berharap dapat mengidentifikasi pola data yang menghasilkan peramalan yang akurat untuk periode mendatang. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik yaitu BPS mengenai indeks harga konsumen kelompok makanan di Indonesia periode 2020 hingga 2023. Data ini berbentuk deret waktu bulanan yang mencerminkan perubahan harga dalam kelompok makanan. Metode analisis yang digunakan adalah ARIMA, yaitu model peramalan deret waktu yang mempertimbangkan pola autokorelasi dalam data historis. Analisis dilakukan dengan bantuan software R menggunakan paket forecast atau TSA untuk analisis ARIMA. Berikut gambaran data yang kami gunakan dalam penelitian ini. Sumber datanya dapat diakses melalui link BPS tersebut beserta tampilan datanya dalam tabel berikut. Selanjutnya, tahapan penelitian analisis data IHK dengan metode ARIMA. Yang pertama, kita melakukan pengolahan data, di mana kita mengimpor data dari Excel ke software R. Kemudian, kita memvisualisasi data menggunakan plot deret waktu. Lalu, kita melakukan pengecekan data yang hilang atau disebut outlier. Kemudian, kita melakukan identifikasi model ARIMA. Pertama, kita menguji stasionaritas menggunakan ADF. Kemudian, kita mengidentifikasi parameter model seperti P, D, dan Q dengan ACF dan PACF. Pemilihan model terbaik menggunakan AIC atau BIC. Kemudian yang terakhir kita melakukan estimasi dan evaluasi model. Yang pertama kita melakukan estimasi parameter model ARIMA, kemudian kita melakukan evaluasi model menggunakan MAE, MSE, dan juga RMSE. Yang terakhir kita melakukan uji residual dengan L-Jungbox untuk memastikan white noise-nya. Untuk melakukan metode peramalan menggunakan metode ARIMA, di R kita memerlukan 4 library yang akan digunakan, yaitu ada Excel, Forecast, T-Series, ggplot2. Yang paling penting adalah library Forecast, Time Series, dan ggplot2. Hal pertama yang kita lakukan adalah mengimpor data dari Excel ke R. Setelah diimpor, mungkin kita akan perlu melihat struktur datanya. Nah, kemudian kita akan mengkonversinya ke time series menggunakan library Zoo. Kemudian kita bisa melihat plot datanya di sini dan langsung masuk ke uji stasionaritas dengan ADF test. Didapatkan di sini bahwa dari ujinya p-value-nya didapat 0,06. Hal ini menunjukkan bahwa data masih belum stasioner karena p-value-nya lebih besar dari 0,6. Nah, agar data stasioner kita perlu mendiferensikan datanya. Akan kita run. Nih, plot data setelah didiferensikan dia berbeda. Nah, kemudian kita akan melihat p-value-nya. Nah, p-value-nya lebih kecil
dari yang sebelumnya. Nih, terlihat bahwa p-value sebelum diferensi itu 0,06 dan setelah itu berubah menjadi 0,01. Setelah data sudah stasioner, akan kita lanjutkan untuk menentukan parameter arimanya. Menentukan parameter arima dilihat dari plot SCF dan PSF-nya, dan akan dibuat model arima yang cocok, akan dipilihkan langsung dengan R-nya. Nah, di sini model arima yang cocoknya adalah arima 011. Hal ini sudah dicoba dengan model arima yang lain, di mana kami telah mencoba 5 model arima, yaitu arima 11, 210, 012, dan 110, di mana dari kelima model ini, model arima 011 lah yang memiliki nilai AIC dan BIC paling kecil, sehingga model yang akan kami gunakan pada peramalan ini adalah model arima 011. Nah, kemudian kita akan melihat metrik parameter modelnya dengan melihat dari koefisiennya. Koefisiennya ada MA1, SR1, dan drift. MA1 di sini adalah moving average lag 1, yang berarti bahwa komponen MA1 berkontribusi dalam menangkap pola error dari periode sebelumnya dengan pengaruh sebesar 0,3527, dan SR1 adalah seasonal AR lag 1 yang menunjukkan bahwa ada komponen autoregresif musiman dengan lag 12 bulan dengan pengaruh sebesar 0,2277. Dan drift di sini menunjukkan bahwa model memiliki tren linier, yang berarti ada kecenderungan kenaikan rata-rata dalam data seiring waktu sebesar 0,474 per periode, sehingga persamaan model arimanya didapatkan seperti yang telah tertera dalam PPT ini. Kemudian kita akan men-split data yang kita punya menjadi data train dan data test. Data trainnya 80%, data testnya 20%. Nah, lalu kita membangun model arimanya dengan kode arima translate order 0,11. 0,11 ini menunjukkan modelnya. Kemudian modelnya akan ditesting menggunakan pelatihan data tadi. Nah, untuk melihat matriksnya, menghitung MAE, MSE, dan RMSE, bisa menggunakan kode berikut ini. Nah, langsung tertera di sini evaluasi modelnya. MAE-nya 2,07, MSE-nya 6,42, dan RMS-nya 2,53. Kemudian kita bisa mengecek residual model dengan uji Young box menggunakan kode box.test. Oke. Jika p-value-nya lebih besar dari 0,5, maka residualnya itu tidak memiliki pola dan mengatakan bahwa modelnya sudah cukup. Di sini didapatkan bahwa p-value-nya itu sebesar 0,88, yang artinya gagal menolak hipotesis dan menyatakan bahwa model sudah cukup baik. Bisa dilihat dari plot yang tertera di sini. Dalam plot ini tidak ditemukan adanya pola yang berkumpul, atau bisa dikatakan polanya semuanya acak. Nah, dan juga di pola ACF-nya di sini, titik-titik datanya itu tidak ada yang melewati garis biru. Nah, kemudian dilakukanlah peramalan menggunakan model tadi untuk 16 bulan ke depan. Berikut adalah plotnya. Nih. Dan ini adalah data forecast-nya. Setelah dicek menggunakan nilai MAPE pada model arima yang digunakan, ternyata MAPE-nya sebesar 0,64, yang dimana kalau sesuai standar MAPE hal ini tidak baik.
menunjukkan adanya kesalahan prediksi rata-rata model yang sangat tinggi. Berarti model belum dapat memprediksi dengan baik. Kemungkinan penyebab MAPE-nya tinggi adalah karena model hanya belajar dari data 2020 sampai 2023. Dan ternyata dari model ini kita tidak bisa meramalkan untuk periode 16 bulan ke depan. Memang pada dasarnya metode ARIMA ini tidak cocok untuk meramalkan periode yang lebih dari 12 bulan. Biasanya paling 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Jadi dari penelitian yang telah kami lakukan, kami mendapatkan kesimpulan bahwa metode ARIMA tidak fleksibel atau tidak efektif untuk menguji atau melakukan peramalan pada kasus kami ini. Sebagai rekomendasinya, cara mengatasinya itu bisa menggunakan model peramalan lain seperti SARIMA atau LSTM, dan juga bisa dihybrid menggunakan algoritma XGBoost dan yang lainnya. Data yang seperti itu kita akan coba dengan model ARIMA ini efektif di dalam data ini. Di mana saya membuat datanya ini tidak ada 2023, tetapi 2023 ini menjadi suatu ramalannya. Nah, di sini pertama kita sudah masukkan datanya ke RStudio dan terus kita buat formatnya sesuai dengan time series. Kita akan coba rancang dulu masukkan datanya sesuai dengan time series. Nah, di sini dia format tanggalnya sudah sesuai dengan time series dan di sini sudah terdapat grafik tren IHK di Indonesia. Nah, selanjutnya kita perlu mengecek missing values-nya apakah ada nilai NA atau sudah lengkap gitu. Ternyata NA-nya kosong ya, jadi datanya sudah bagus. Terus kita akan mendeteksi apakah ada outlier atau datanya berdistribusi normal enggak. Dari plot ini kita tengok bahwa datanya tidak ada outlier, datanya itu normal. Selanjutnya kita mengkonversi data ini ke time series untuk analisis lebih lanjut. Next, kita cek stasionaritas di mana kalau stasionaritas ini kita cek bahwa p-value-nya itu harus lebih kecil dari 0,05. Ekstra, dan ternyata p-value-nya di sini ialah 0,2028, yang berarti bahwa kita menyatakan bahwa datanya kurang, masih perlu di differencing. Kita akan coba differencing. Di sini kita lihat bahwa p-value-nya sudah menjadi 0,03163, yang berarti bahwa datanya sudah bagus. Selanjutnya kita akan melihat plot ACF dan PACF-nya untuk menentukan P, Q, dan D-nya. Nah, selanjutnya kita akan melihat beberapa model untuk menentukan model yang paling best. Di mana kita melihat IC atau BIC yang paling terkecil. Kita Nah, di sini kita lihat dari model 1 sampai 5 yang best modelnya itu ialah IC sama BIC terkecil, yaitu model 011. Nah, kita lihat summary atau ringkasannya. Dan di sini terlihat bahwa RMSE-nya 1, terus MAP-nya 0,8. Kita harus cek residualnya itu juga dan apakah ada white noise-nya. Di sini pakai Elgin box text ternyata levelnya 0,23, yang berarti dia lebih dari 0,05, berarti tidak ada white noise-nya. Oke, selanjutnya kita harus membandingkan juga di dalam model lain apakah di mana dia RMSE atau MAP-nya di lebih kecil supaya model tidak salah untuk memprediksi nanti. Nah, di sini dia model 2-nya 1,5, terus RMSE-nya 1,96, dan model 3-nya 1,54, dan RMSE-nya 1,98, yang berarti ternyata bus model tadi tidak termasuk ya. Jadi model 2 yaitu 110 kita gunakan untuk memprediksinya, sehingga kita buatkan modelnya. Jadi di evaluasi di sebenarnya ketiga. Kita cek residualnya juga ya. Ternyata sama. Di cek residualnya dia bagus, dan artinya kita bisa melanjutkan analisis kita.
sini nih naik, dia punya tren naik. Kita kan pilih nilai forecastnya. Nah di sini dari Januari 2003 sampai Desember 2002 dia tetap 117,7 sampai 177 dia konstan. Terus kita masuk ke detailnya supaya kita bandingkan data dan hasil penelitiannya. Di sini terus prediksi sudah ada dalam satu fake, di mana memang angkanya sudah jauh beda, berarti ramalannya bagus. Terus kita harus evaluasi datanya, apakah memang model ini cocok untuk memprediksi model ini. Seperti kasus yang tadi bahwa model itu tidak efektif, dimana kita lihat mappingnya itu tinggi, sekitaran 64%. Dari sini kita lihat mappingnya ternyata 1,99, yang berarti kalau dia dalam kisaran 0-10 dia sangat baik. Kita bisa simpulkan bahwa modelnya memang cocok untuk data ini, dimana MAE juga rendah. Dia kalau semakin kecil nilainya berarti semakin kecil kesalahan dalam memprediksi. Jadi kita bisa simpulkan bahwa memang model ini cocok dalam data ini, dimana kita memprediksi data dan membandingkannya dengan data aktual.